Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Pak Guru banggakan, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar tema 1, subtema 1 pembelajaran yang pertama. Mari sama-sama kita simak video pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang Pak Guru banggakan, pada hari ini kita akan sama-sama belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 tentang organ gerak manusia dan hewan. Adapun muatan pelajaran yang terdapat pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 ini antara lain adalah ada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA, dan yang kedua ada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak yang Pak Guru banggakan, anak-anak yang hebat, sebelum kita mulai belajar, tentunya kita harus berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat menerima materi pelajaran yang kita pelajari pada hari ini dengan mudah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang hebat, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita. Kalian ikuti ya. Baik, terima kasih. Anak-anak yang Pak Guru banggakan, di masa pandemi COVID-19 ini, tidak lupa Pak Guru mengingatkan kepada kalian semua agar kita selalu menerapkan
protokol kesehatan dengan 5M. 5M itu apa Pak Guru? M yang pertama adalah kita jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, ya. Adapun M yang kedua adalah kita harus selalu memakai masker. Adapun M yang ketiga, kita harus selalu menjaga jarak. Adapun M yang keempat adalah menghindari kerumunan, dan M yang kelima adalah mengurangi mobilitas, ya. Anak-anak yang Pak Guru banggakan, Pak Guru ingin bertanya kepada kalian bahwa di sekitar kita itu pasti kalian pernah melihat makhluk hidup. Yang Pak Guru tanya adalah apakah ciri-ciri dari makhluk hidup itu? Ayo coba kalian jawab. Ya, pintar sekali. Bahwa di antara ciri-ciri makhluk hidup itu antara lain adalah bahwa makhluk hidup itu adalah mempunyai ciri-ciri bergerak, ya. Itu ciri-ciri makhluk hidup yang pertama. Apalagi ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya? Ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah bernafas. Dan ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah berkembang biak. Anak-anak yang Pak Guru banggakan, adapun dari ketiga ciri-ciri makhluk hidup yang telah disebutkan tadi, yang akan menjadi fokus pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, yaitu bergerak, yaitu dikaitkan dengan organ gerak manusia dan hewan. Anak-anak yang Pak Guru banggakan, pada pelajaran hari ini ada tujuan pembelajaran yang diharapkan yang kalian bisa capai setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini. Apa saja tujuan pembelajarannya itu? Yang pertama adalah kalian diharapkan mampu mengidentifikasi organ gerak manusia dan hewan. Adapun tujuan pembelajaran yang kedua adalah kalian juga diharapkan mampu membedakan alat gerak pasif dan aktif. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah kalian mampu menyimpulkan macam-macam fungsi dan cara menjaga organ gerak manusia. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat adalah kalian juga diharapkan mampu menciptakan model alat gerak sederhana. Kemudian tujuan pembelajaran yang kelima adalah kalian diharapkan mampu menemukan ide pokok paragraf bacaan. Dan tujuan pembelajaran yang keenam, kalian diharapkan mampu menyimpulkan pengertian, fungsi, dan cara menemukan ide pokok. Semoga kesemua tujuan pembelajaran ini dapat kalian capai ya anak-anak. Baik anak-anak, Pak Guru menampilkan dua buah gambar hewan. Ada gambar 1 dan ada pula gambar 2. Coba kalian jelaskan, gambar 1 dan gambar 2 itu menceritakan tentang apa ya? Ayo coba kalian lihat dengan baik, cermati dengan baik antara gambar 1 dan gambar 2. Kita bisa melihat bahwa pada gambar 1 ada seekor binatang, yaitu macan. Di mana macan ini sedang berlari. Ya, dengan sangat kencangnya macan ini berlari menggunakan kakinya. Begitu pula di gambar yang kedua ada gambar seekor kelinci, di mana seekor kelinci ini sedang bergerak melompat-lompat ya dengan kakinya juga. Ya, kalian pasti sudah bisa ya
melihat dan mencermati gambar 1 dan gambar 2 ya anak-anak. Nah, yang Pak Guru tanyakan berikutnya adalah, adakah persamaan antara kedua gambar tersebut? Ayo coba kalian jawab. Adakah persamaan antara kedua gambar tersebut? Ya, pintar sekali. Bahwa gambar 1 yaitu gambar hewan macan dan gambar 2 yaitu hewan kelinci. Persamaan dari kedua hewan tersebut adalah kedua hewan tersebut sama-sama bergerak menggunakan apa? Menggunakan kakinya. Ya. Bahwa macan bergerak, berlari itu menggunakan kakinya. Begitu pula kelinci bergerak melompat itu menggunakan kakinya juga. Nah, adapun perbedaan dari kedua hewan tersebut adalah bahwa macan bergeraknya dengan cara berlari, sedangkan kelinci bergeraknya dengan cara melompat. Nah, coba kalian sebutkan contoh hewan lainnya yang bisa bergerak seperti macan dan kelinci. Ya, kalian bisa mencermati lingkungan di sekitar kalian. Tentunya banyak sekali hewan-hewan yang bisa bergerak seperti macan dan juga kelinci. Ya, nanti kalian bisa sebutkan hewan apa saja ya. Nah, sekarang apakah kalian ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai organ gerak manusia dan hewan? Tentu saja mau ya. Anak-anak yang Pak Guru banggakan, coba kalian amati video yang Pak Guru tampilkan berikut ini. Baik anak-anak, kalian sudah mengamati video yang baru saja Pak Guru tampilkan ya.
Kalian bisa melihat bagaimana kelinci bergerak, yaitu dengan cara melompat-lompat ya. Dengan lincahnya, dengan cepat, kelinci bergerak dari sana ke sini, itu menggunakan kakinya dengan cara melompat-lompat. Anak-anak yang Pak Guru banggakan, di hadapan kalian ada sebuah percakapan antara seorang ayah dengan anaknya. Ada seorang anak berkata kepada ayahnya, "Pak, lucu ya, kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" Kemudian ayahnya pun menjawab, "Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia." Nah, kemudian anak tersebut pun mengucapkan atau berkata, "Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun ya." Baik anak-anak yang Pak Guru banggakan, agar kalian dapat lebih memahami bagaimana organ gerak manusia dan hewan, mari sama-sama kita simak video pembelajaran berikut ini. Jika ada materi yang menurut kalian penting, kalian bisa mencatatnya di buku tulis kalian ya. Selamat menyaksikan. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada materi kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, dan masih pada pembelajaran 1. Setelah pembelajaran kali ini, kamu akan dapat mengetahui alat gerak hewan dan manusia, serta dapat menentukan ide pokok setiap paragraf pada suatu bacaan. Sebelum kita belajar lebih jauh lagi, silakan sahabat cerdas perhatikan video berikut ini. Berdasarkan video tersebut, kita dapat mengetahui bahwa hewan bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya, kuda dengan berlari, burung dengan terbang, ikan dengan berenang, dan kelinci dengan melompat. Tahukah sahabat cerdas bahwa bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup? Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, memanjat, melompat, berenang, dan lain sebagainya. Tahukah sahabat cerdas, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan? Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak.
Tahukah sahabat cerdas mengapa tulang disebut sebagai alat gerak pasif? Jadi, tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak dapat melakukan pergerakan dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan tetap diam dan tidak dapat melakukan pergerakan. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang memiliki peranan yang sangat besar pada sistem gerak hewan dan manusia. Tulang berfungsi untuk memberi bentuk pada tubuh, menopang tubuh, dan juga melindungi organ-organ dalam tubuh. Sedangkan otot disebut sebagai alat gerak aktif karena otot dapat bergerak dengan sendirinya. Ketika otot yang melekat pada tulang bergerak, maka otot akan membuat tulang ikut bergerak. Nah, demikian tadi materi tentang organ gerak hewan dan manusia. Selanjutnya, kita akan belajar tentang gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Baik anak-anak yang Pak Guru banggakan, setelah kalian menyimak dan mengamati video pembelajaran yang Pak Guru sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah bergerak, ya. Ciri dari makhluk hidup itu adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh kita. Nah, organ gerak itu berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia pada dasarnya memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Nah, kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Nah, sekarang kalian bisa melihat bahwa ada dua buah gambar, ya. Yang satu adalah gambar otot manusia dan yang kedua adalah gambar tulang manusia. Otot manusia itu disebut alat gerak aktif, sedangkan tulang pada manusia itu disebut alat gerak pasif, ya. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif atau tanpa adanya otot, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun tulang merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Nah, sedangkan otot itu disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, maka otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, sekarang Pak Guru tanya, bisakah kamu membedakan antara alat gerak aktif dan alat gerak pasif? Ya, tentunya kalian sudah bisa membedakan manakah alat gerak aktif dan manakah alat gerak pasif. Ya, bahwa alat gerak aktif itu adalah otot, yaitu gambar yang ini ya. Sedangkan alat gerak pasif itu adalah tulang. Ya, tentunya kalian sudah pasti bisa membedakan antara alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Nah, anak-anak yang Pak Guru banggakan, apakah organ gerak itu penting bagi kita? Bagaimana menurut pendapat kalian? Ya, pasti penting. Lalu bagaimana caranya agar organ gerak kita, agar organ gerak kalian semua dapat kuat,
dan juga sehat. Ayo coba kalian ungkapkan pendapat kalian bagaimana caranya agar organ gerak kita tetap sehat dan kuat. Ya, tentunya ada beberapa tips dan cara agar organ gerak pada diri kita itu dapat kuat dan juga sehat. Yang pertama adalah kita harus selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ya. Kemudian yang kedua adalah dengan cara berolahraga secara teratur, dan yang ketiga adalah dengan cara duduk dengan posisi yang tegak, dan cara yang keempat adalah berdiri dengan posisi yang tegak. Nah, ini adalah cara menjaga organ gerak agar organ gerak kita tetap sehat dan kuat. Anak-anak yang Pak Guru banggakan, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, Pak Guru ada teka-teki gambar nama hewan. Kalian coba tebak ya, nama hewan tersebut apa kira-kira? Pada teka-teki kali ini, aku akan kasih kamu teka-teki untuk menebak nama hewan yang paling susah nih guys. Kamu udah siap belum? Kalau udah, yuk langsung aja kita mulai. Teka-teki pertama. Kalau aku kasih clue gambar dan huruf kayak gini, apa yang ada di pikiranmu nih? Kira-kira ini hewan apa ya guys? Jawab cepat dan aku kasih waktu selama 10 detik. Ayo coba ditebak ya. Ayo, kalian udah nemu belum jawabannya? Yap, bener banget. Jawabannya adalah kerang. Buat kalian yang masih salah, semangat ya guys. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Kalau gambarnya kayak gini, kira-kira jawabannya apa ya? Aku hitung mundur 10 detik dari sekarang ya guys. Kamu jawab kanguru, kamu bener banget nih. Gampang kan? Yuk kita lanjut lagi ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Hayo, kalau punya kayak gini, kamu bisa jawab gak ya? Coba jawab dan aku hitung mundur 10 detik. Gimana nih guys, kamu tahu nggak jawabannya? Jadi jawabannya adalah sapi loh. Hayo, kamu jawabnya apa nih? Makanya fokus ya guys. Teka-teki keempat. Kalau hewan yang satu ini terkenal dengan hewan yang galak banget nih guys. Kalau kamu tahu, kamu pasti bisa jawab deh. Aku mulai waktunya dari sekarang ya. Jadi jawabannya adalah macan. Selamat buat kalian yang bisa menjawabnya ya. Teka-teki kelima. Teka-teki selanjutnya gambarnya seperti ini guys. Coba jawab dan timernya aku mulai dari sekarang. Yes, betul banget nih. Jawabannya buaya. Gampang banget kan jawabannya? Yuk, kalau gitu kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keenam. Kalau kamu suka nonton film SpongeBob, kamu pasti tahu deh nih jawabannya.
Nah, kira-kira kalau punya gambar kayak gini, menurut kalian ini hewan apa ya? Coba jawab 10 detik dari sekarang. Yaps, betul banget guys. Jawabannya bintang laut. Itu loh si Patrick Star, temennya SpongeBob. Kamu udah berhasil jawab berapa soal nih? Yuk kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki ketujuh. Kalau kalian aku kasih clue kayak gini, kalian pasti bisa jawab nih. Aku beri waktu 10 detik dari sekarang ya. Nah, jawabannya kaki 1000 guys. Kalau kamu gak percaya, coba lihat ke gambarnya dengan teliti ya. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-8. Nah, sekarang kalau kamu lihat huruf dan gambar ini, apa yang ada di pikiranmu nih? Coba jawab 10 detik dari sekarang ya guys. Gimana? Kamu pada jawab apa nih? Jawabannya adalah hewan kucing. Hayo, jawaban kamu sama nggak nih sama aku? Yuk lanjut lagi ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-9. Kalau ada huruf dan gambar ini, kamu tahu nggak ya? Coba fokus dan jawab selama 10 detik. Jawabannya adalah ular. Jawabannya gampang banget kan? Lanjut lagi ke teka-teki selanjutnya yuk. Teka-teki ke-10. Coba lebih fokus lagi ya guys. Hewan yang satu ini juga terkenal galak nih. Nah, kira-kira kalau punya gambar kayak gini, menurutmu ini hewan apa ya? Coba jawab 10 detik dari sekarang ya guys. Yaps, betul banget tuh. Jawabannya beruang. Kamu udah berhasil jawab berapa soal nih sejauh ini? Yuk lanjut lagi ke Baik anak-anak, itu adalah tebak nama hewan ya. Anak-anak yang Pak Guru banggakan, marilah sama-sama kita lanjut ke materi berikutnya. Pada layar, kalian melihat ada sebuah teks bacaan. Pak Guru bacakan, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, dapatkah kalian menemukan ide pokok pada paragraf tersebut? Nah, coba kalian temukan ide pokok yang berada pada paragraf tersebut. Coba kira-kira berada di paragraf atau kalimat yang mana ya? Ada yang bisa menjawab? Ya, pintar sekali bahwa ide pokok dari teks bacaan tersebut itu terdapat pada kalimat yang pertama ya, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, ini adalah ide pokok paragrafnya ya. Baik anak-anak, agar kalian lebih paham, lebih mengerti mengenai ide pokok paragraf, mari sama-sama kita simak video pembelajaran berikut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Guru Mira. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia mengenai ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disebut juga gagasan utama atau gagasan pokok. Ide pokok atau gagasan utama dalam sebuah paragraf dapat ditemukan dengan memperhatikan letak kalimat utamanya. Dalam sebuah paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokoknya berada di awal kalimat. Sedangkan paragraf induktif adalah paragraf yang ide pokoknya berada di akhir kalimat. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya diletakkan di dua bagian. Biasanya diletakkan di bagian awal dan akhir paragraf. Sebuah ide pokok dapat dikembangkan menjadi beberapa kalimat pengembang. Ibu akan membagikan tips cara mudah menentukan ide pokok. Yang pertama, bacalah setiap paragraf dengan teliti. Kemudian, carilah kalimat utama yang paling penting dari setiap paragraf tersebut. Kalimat utama tersebut menunjukkan ide pokok paragraf. Sekarang, marilah kita berlatih menentukan ide pokok dalam paragraf. Perhatikan paragraf berikut dengan teliti. Kita baca bersama-sama yuk. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Dapatkah kalian menentukan ide pokok dari paragraf tersebut? Kita cari dulu kalimat utamanya. Ya, betul sekali. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ide pokoknya berada di awal paragraf. Berarti ini merupakan salah satu contoh paragraf deduktif. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak yang Pak Guru banggakan, setelah kalian menyimak video pembelajaran tersebut, mari sama-sama kita simpulkan materi yang baru saja kita simak dari video tersebut. Nah, apa itu ide pokok? Ya, kemudian apa sih fungsi daripada ide pokok? Dan bagaimana cara menemukan ide pokok? Ya, nah, ide pokok itu adalah tadi sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf, ya. Itu disebut dengan ide pokok. Kemudian fungsi ide pokok itu adalah menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf, ya. Itu adalah fungsi daripada ide pokok. Kemudian ide pokok itu bisa berada di awal, bisa berada di akhir, dan juga bisa berada di awal dan di akhir paragraf. Nah, kalau ide pokoknya itu berada di awal paragraf, maka paragrafnya disebut paragraf deduktif, ya. Nah, kalau ide pokoknya itu berada di akhir, maka disebut dengan paragraf induktif. Nah, kalau ide pokoknya ternyata berada di awal dan juga berada di akhir paragraf, maka disebut dengan paragraf campuran. Kemudian bagaimana sih caranya agar kita dapat menemukan ide pokok?
Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa cara menemukan ide pokok adalah dengan cara membaca teks bacaan dengan cermat dan teliti. Kemudian setelah itu kita baru mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Baik anak-anak yang Pak Guru banggakan. Nah, sekarang kita akan membuat model alat gerak sederhana, ya. Adapun alat-alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain adalah kardus bekas, kemudian gunting, kemudian solasi, kemudian tali rafia, dan pensil atau spidol. Ya, tentunya kalian sudah siapkan alat-alatnya ya. Nah, bagaimana cara membuat model alat gerak sederhana? Mari sama-sama kita simak video berikut ini. Kalian boleh mengikuti langkah dan cara membuatnya ya bersama orang tua kalian di rumah. Hai sobat semua, hai. Namaku Keiji, gajah yang imut. Hai, selamat pagi. Bagaimana kabarmu hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua. Hewan apakah ini? Ya, ini adalah hewan gajah. Wayang hewan gajah. Nah, hari ini kita akan membuat wayang hewan gajah dari kardus, kertas kardus. Mau tahu bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak. Wow. Langkah pertama, kita buat bola atau kita buat kertas dari wayang yang akan kita buat, dan wayangnya adalah gajah. Kita buat dulu, kita buat dulu untuk dari. Oh iya, kakinya kita buat terpisah, dan mari kita buat pola gambar kakinya. Ya, sudah jadi. Selanjutnya mari kita potong. Kita potong gajahnya dulu, atau gajahnya dulu. Setelah kita potong, ada satu badan gajah dan 4 kaki. Setelah itu kita dilubangi dengan tusuk pilok ya, kalau misalnya terus atau kita pakai untuk menutup ini.
lubang 1, lubang 2, lubang 3 nanti langsung dipasang. Kemudian ini juga sudah dilubangi, kita langsung pasang. Jadi satu sumbu ya, satu sumbu lubang ya. Begitu. Kemudian saya juga sudah siapkan 2 tali cat ya, sudah disesuaikan dengan apa ini unsur-unsurannya agar bisa masuk ke lubangnya. Selanjutnya mari kita pasang terlebih dahulu atau kita rangkai terlebih dahulu. Dan pasang untuk kaki depannya, pasang dari bawah ya. Kaki kanan depan, kemudian kita pasang ke sisi ya. Gajah dan kakinya sudah kita pasang dengan tali kaki ya. Saya sudah siapkan tusuk bekas dilap 5 untuk badan dan 4 kakinya. Mari kita pasang dengan cara melekatkannya dengan isolasi. Ada terlebih dahulu. Kita pasang dulu badannya. Usahakan agar kuat pakai isolasi atau tidak gini atau tidak. Ekan sampai kuat, boleh ditambah isolasinya kalau memang tidak belum nanti. Lanjut isolasi kakinya. Kasih belakang. Kita buat dengan kemudian yang terakhir kaki belakang. Ya, kelima-limanya sudah kita kasih tali bambu ya, tusuk ya. Kemudian sudah kita lem dengan bola.
Hai sobat, bagaimana kabarmu hari ini, pagi ini? Hai, aku mau lari dulu. Demikian praktek membuat wayang hewan gajah dari kertas kardus. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe, dan tentunya pencet tombol loncengnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tentunya kalian sudah melihat video bagaimana cara membuat model alat gerak sederhananya. Nanti kalian di rumah bisa bekerja sama dengan orang tua kalian ya. Anak-anak yang hebat, apa yang kamu pelajari hari ini? Ya, pintar sekali. Pada hari ini kita sudah belajar materi IPA dan juga bahasa Indonesia. Anak-anak, jangan sampai materi yang sudah kita pelajari hari ini ada yang belum kalian pahami ya. Jika kalian ada yang belum paham, ada yang belum mengerti, kalian boleh bertanya kepada Bapak Guru ya melalui WA di grup. Nah, apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Mudah-mudahan kalian suka ya pembelajaran pada hari ini. Dan apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini, kalian bisa bertanya kepada Pak Guru melalui WA ya di grup. Anak-anak, adapun lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan nanti adalah yang pertama ada LKPD yang pertama. Kalian nanti diminta untuk menuliskan ide pokok dan kalimat pengembang dari bacaan teks organ gerak manusia dan hewan yang terdapat pada buku paket kalian. Nanti kalian tuliskan ya ide pokoknya dan kalimat pengembangnya. Kemudian LKPD yang kedua, kalian diminta untuk menemukan ide pokok dari masing-masing paragraf ya. Kemudian kalian diminta untuk menuliskan apa sih pengertian ide pokok, kemudian apa sih fungsi daripada ide pokok, dan bagaimana cara menemukan ide pokok bacaan, seperti yang sudah kalian ketahui bersama-sama setelah melihat video pembelajarannya tadi ya. Nah, adapun LKPD yang ketiga, kalian diminta untuk menuliskan macam-macam fungsi dan cara menjaga organ gerak manusia dan hewan di kolom LKPD yang ketiga. Nah, yang terakhir kalian diminta untuk membuat model alat gerak sederhana seperti yang sudah tadi kalian lihat dan simak videonya ya. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini selesai. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pak Guru akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.